Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Soleh Maisal dengan NIM 200100112. Yang saya hormati Ibu Ade Dewi Maharani, MPD, selaku dosen mata kuliah Inovasi Pembelajaran Biologi. Baik, di sini saya akan menghasilkan hasil dari analisis saya mengenai teknological, pedagogical, context knowledge atau TPACK. Langsung saja pada pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari TPACK, komponen-komponennya, pengukuran, dan pengembangannya. Baik, langsung ke pembahasan pertama. Yang pertama yaitu pengertian dari TPACK, yang mana adalah bentuk pengetahuan yang muncul di luar pengetahuan konteks, pedagogi, dan teknologi, diambil secara individual, melainkan ada dalam hubungan transaksional yang dinamis. Menurut Bruce 1997, Dewey dan Bentley 1949, Rosenblatt 1978. Dan ada juga menurut Schulman 1986, itu mengusulkan bahwa pengajaran yang efektif memerlukan jenis khusus pengetahuan konten pedagogik atau PCK, yang itu mewakili perpaduan kontens dan pedagogi ke dalam sebuah pemahaman tentang bagaimana topik, masalah, atau isu tertentu terorganisir, diwakili dan disesuaikan dengan kepentingan yang beragam dan kemampuan peserta didik dan disajikan untuk instruksi. Masuk ke pembahasan kedua yaitu mengenai komponen-komponen. Yang pertama, komponen pengetahuan utama membentuk dasar dari kerangka kerja TPACK yang terdiri dari 3. Yang pertama, pengetahuan konteks. Itu mengacu pada materi pelajaran apapun, pengetahuan bahwa seorang guru bertanggung jawab untuk mengajar. Yang kedua yaitu pengetahuan pedagogik, yaitu mengacu pada pengetahuan guru tentang berbagai praktek instruksional, strategi, dan metode untuk mempromosikan belajar siswa. Yang ketiga yaitu pengetahuan teknologi, yaitu mengacu pada pengetahuan guru tentang teknologi tradisional dan baru yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum. Yang kedua, komponen dalam kerangka kerja TPACK, yaitu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama yaitu Technological Content Knowledge atau TCK, yang mengacu pada pengetahuan tentang hubungan timbal balik antara teknologi dan konten. Yang kedua yaitu Pedagogical Content Knowledge atau PCK, adalah gagasan dari Schulman, yaitu tentang pemahaman tentang bagaimana topik, masalah, atau isu tertentu diorganisasikan, diwakili, dan disesuaikan dengan minat dan kemampuan peserta didik yang beragam dan disajikan untuk instruksi. Yang ketiga yaitu Technological Pedagogical Knowledge atau TPK, yang mengacu pada sebuah pemahaman teknologi dapat membatasi dan mampu mempraktik pedagogis khusus. Yang keempat yaitu Technological Pedagogical Content Knowledge atau kita sebut dengan TPACK, yang mengacu pada pengetahuan tentang hubungan yang kompleks di antara teknologi, pedagogi, dan konten, yang memungkinkan guru untuk mengembangkan pengajaran yang sesuai konteks strategi. Baik, masuk ke materi selanjutnya, itu di komponen juga ada hubungan antara TPACK dan sejenisnya konstruksi, yaitu kerangka kerja TPACK bukan satu-satunya kerangka kerja yang dikembangkan untuk memahami dan menjelaskan penggunaan teknologi oleh guru. Pengetahuan kerangka serupa termasuk atau namun tidak terbatas terdiri ICT, Relate Pedagogical Content Knowledge atau PCK terkait ICT. Pengetahuan teknologi pendidikan, pengetahuan konten teknologi, pedagogi elektronik, pengetahuan konten atau IPCK, dan pedagogis teknologi pengetahuan konten web TPCK-W. Mengenai PCK terkait TIK, yang mana didefinisikan sebagai mengetahui bagaimana caranya,
Yang pertama, mengidentifikasi topik yang akan diajarkan dengan TIK, mengidentifikasi representasi untuk mengubah konten, mengidentifikasi strategi pengajaran yang sulit dengan teknologi tradisional, pilih alat TIK untuk mendukung konten dan strategi pengajaran, dan menanamkan kegiatan TIK di ruang kelas. Nah, di sini ada gambar yang mana menjelaskan PCK terkait TK berbeda dari TPACK karena mengkonseptualisasikan integrasi teknologi ke dalam pengajaran seperti yang terjadi dalam ranah PCK dan membutuhkan jenis tambahan pengetahuan di dalam PCK. Sedangkan kerangka kerja TPACK menganggap pengetahuan teknologi sebagai badan pengetahuan sendiri, sehingga harus berinteraksi dengan badan pengetahuan lainnya yaitu CK, PK, dan PCK untuk bentuk jenis pengetahuan baru yaitu TCK, TTK, dan TPCK. Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ilmu teknologi pendidikan, yang mana pengetahuan tentang teknologi pendidikan berbeda dengan kerangka TPCK, yaitu karena kerangka TPCK menekankan interaksi antara konten, pedagogi, dan teknologi, memperlakukan pengetahuan teknologi secara terpisah tetapi berinteraksi dengan semua bentuk pengetahuan guru lainnya. Yang ketiga, yang selanjutnya itu pengetahuan konten teknologi, yaitu kerangka teoritis yang didefinisikan dengan menekankan pada persimpangan total antara teknologi dan konten. Yang selanjutnya itu electronic pedagogical content knowledge. Itu terdiri dari pengetahuan yang harus dimiliki guru agar berhasil mengintegrasikan teknologi ke dalam kelas. Dan selanjutnya itu pengetahuan konteks pedagogical teknologi web. Itu terdiri dari pengetahuan tentang konten dan pedagogi komponen TPACK dan mengertikan teknologi umum World Wide Web. Contohnya itu TPCKW adalah dapat memilih kursus berbasis web yang tepat atau menurut konten dan pedagogi yang diinginkan untuk membantu pengajaran. Selanjutnya itu pembahasan mengenai pengukuran. Dalam pengukuran ini terdapat penelitian pengukuran TPACK, yaitu menggunakan berbagai macam instrumen yang telah dikembangkan untuk menilai penggunaan dan pemahaman TPACK oleh guru, pra, dan dalam jabatan, yaitu menggunakan seperangkat kriteria inklusi tertentu, yaitu contohnya mengidentifikasi total 66 publikasi penelitian yang menerapkan langkah-langkah TPACK setelah meninjau total 303 artikel terkait TPACK yang diterbitkan dalam jurnal, proceeding, konferensi, disertasi, dan presentasi konferensi. Pengukuran selanjutnya itu dilihat dari tindakan laporan diri, kuesioner terbuka, penilaian kinerja, wawancara, pengamatan, dan masalah keandalan dan validitas dalam mengukur TPACK. Langsung masuk ke materi selanjutnya yaitu pengembangan dari TPACK. Itu merupakan bidang penelitian yang penting karena implikasinya yang signifikan terhadap pendidikan guru dan pengembangan profesi guru. Ada beberapa pendekatan pengembangan profesional dapat ditemukan dalam literatur untuk membantu guru per-service dan in-service mengembangkan TPACK, yaitu perlu dicatat bahwa ada beberapa tumpang tindih dalam pendekatan yang berbeda. Pada bagian di bawah ini ada gambar yang menggolongkan secara luas pendekatan ke dalam 3 kategori besar, yaitu PCK ke TPACK, TPK ke TPACK, dan PCK dan TPACK secara bersamaan. Contohnya di sini dari PCK ke TPACK yaitu pendekatan teknologi diperkenalkan sebagai cara untuk mendukung dan meningkatkan strategi yang telah digunakan dalam kelas. Yang kedua yaitu TPK ke TPACK, yaitu melibatkan kandidat perlayanan yang belum mengikuti kursus metode khusus konten ketika dia diminta untuk mengambil kursus integrasi teknologi prasyarat.
Yang ketiga itu mengembangkan PCK dan TPCK secara bersamaan, yaitu pendekatan teknologi pembelajaran dengan desain. Dalam pendekatan ini, guru mengembangkan TPACK dengan bekerja dalam tim untuk merancang solusi untuk masalah pengajaran dan pembelajaran dunia nyata yang tidak terstruktur dalam jangka waktu yang lama. Dari ketiga tadi bisa dikembangkan menjadi TPCK di area konten, strategi atau metode pengajarannya, pengetahuan peserta didik, beserta representasi konten. Baik, itu saja dari penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai TPACK atau dikenal dengan Technological Pedagogical Content Knowledge. TPACK. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.